Nah ini baru benar nih tukangnya. Kepada tukang-tukang seluruh Indonesia, kita siram, kita mau buktiin ya. Ketika kita siram airnya benar-benar turun. Karena memang prinsip dari air itu adalah dia akan mengalir ke tempat yang rendah ya. Tapi pada ini kan gini konturnya. Ketika ngelandai ke sini, di sini juga ditolak gitu. Ada yang bikin kalau tukang itu lurus, di situ malah lebih rendah, akhirnya ngecembong. Kadang ada lubangnya di sini lebih rendah, akhirnya ngecembong di sini. Ini kalau gua kasih apresiasi kepada tukangnya, benar ini prinsip air seperti itu. Walaupun kalau itu bolong-bolong ya karena napnya udah rusak ya. Tapi prinsip dia benar. Nah, itu kan. Paham nggak? Pada para tukang Indonesia, terutama bagian saniter, air itu akan mengalir ke tempat yang berendah. Kalau kalian bikin lubangnya di tengah sini atau kalian luruskan begini, di pojok itu akan ngecembong. Tapi kalau kalian begini kan miring, terus di sana ditolak juga, akan balik lagi ke tengah. Nanti kita ketemu, saya sering sekali ketemu kondisi saniter yang orang yang memang prinsip pembuatannya nggak ngerti. Kalau ini alhamdulillah saya akui jempol. Benar memang gitu, akan ditolak lagi balik. Lokasi terendah harusnya pada titik bolongan tadi. Oke, salam buat para tukang-tukang sanitasi, tukang-tukang keramik atau tukang-tukang kamar mandi ya. Ingat prinsip air itu lebih rendah, menuju tempat lebih rendah. Lubangnya harus posisi itu dan bisa dia menjadi titik nol dari titik terendah tadi. Oke, bye. Oke, untuk kasus seperti ini kan di sini ketika pojokannya lebih rendah maka air lebih positif sehingga resiko untuk merebas ke bawah lebih besar atau merusak keramik. Harusnya daerah sini harus lebih tinggi sini menolak air supaya tidak kecembang ke situ. Pada kasus ini banyak lemas di situ tuh sehingga keturunan lebih banyak ini juga. Karena kalau dia fokusnya atau gini, kalau dia fokus titik terendahnya di tengah ini, maka di pinggir harus lebih tinggi ya, supaya air berkumpul di sini sehingga masuk ke sini. Kecepatan air, semakin cepat air masuk ke selokan atau ke saluran air, maka akan menghindarkan perusakan lat dan perembesan. Nah, pada kasus ini lagi kering. Ini sebenarnya ya di sana terlalu rendah, jadi ketika air banyak lama, bahkan kadang nggak bisa kering. Ini belum bisa kering karena dia berada di sini, maka ini harus lebih rendah. Titik ini yang menjadi titik terendah di sini, dia bisa ngalir ke sini, masuk ke sini. Tapi ini coba mengalir, tapi lambat sekali. Mengalir, tapi lambat sekali. Jadi bahkan di sini, ini punya resiko proses kenalan. Oke, jadi kalau prinsip itu diterapkan, ini adalah harus menjadi titik terendah. Ini kalau diukur pakai water pass di sini. Ini lihat, bahkan airnya. Tapi kalau dia lebih tinggi sedikit, dia akan melolong secara cepat. Nah, ini keringnya lama. Itu aja yang harus kita pikirkan. Jika dia menjadi titik terendah, maka air akan segera masuk situ dan cepat kering. Nah, ini butuh waktu lama. Oke. Sebenarnya kalau ini siraman sedikit, kalau siraman banyak kecembongnya lama ya. Sebagai pandangan, mudah-mudahan di video yang kemarin tuh dia di pojok sana lubangnya dan itu menjadi titik terendah. Kalau sekarang video ini, kalau dia titik terendahnya di tengah seperti ini ya, otomatis pojok-pojok itu harus dibuat lebih tinggi pakai water pass. Ininya harus menyerang ke sini airnya. Oke, demikian. Kadang-kadang udah banyak, ada banyak lagi contoh. Oke, ini termasuk lama dalam
pengembalian air untuk masuk ke situ. Oke, kita evaluasi lagi ya. Solusi buat yang malas nyapu, biarin aja. Jangan orang malas. Awas nyedot ini, sepatu saya disedot ini. Robotnya ini dah, robot sana. Bersihin debu ya. Kami mau pergi dulu. Ini adalah proses pembuangan gumpalan asam urat yang sudah parah dan menyumbat pada ginjal. Jika sumbatan ini tidak dihilangkan, bisa mengakibatkan kerusakan ginjal permanen dan memicu penyakit lainnya